Yuk, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Demon God pensiun ya guys ya. Bagi yang menunggu alur cerita yang lain harap bersabar. Kita usahakan bulan ini akan gas semuanya. Oh ya, sebelum kita ngelanjutin videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di video sebelumnya, seorang kultus demonik dari Rusia yang bernama Antoine Sidorovic begitu percaya diri mengundang Kanggo agar bergabung dengan kultus demoniknya. Antoine menawarkan kekuatan dan keabadian demon pada Kanggo tanpa pernah tahu kalau Kanggo adalah Demon King yang menguasai neraka dan penguasa seluruh Demon Realm. Lalu setelah menghancurkan 200-an demon di sana, Kanggo pun menghabisi Antoine dengan melahapnya menggunakan Authority of Predation. Yah, Kanggo bukanlah orang yang suka mengampuni orang lain. Sambil tersenyum lebar, Kanggo mengaktifkan Trade Soul Collection yang berhasil menyerap 237 jiwa demon dalam bentuk lengkap mereka. Berkat itu, stat demonic energi Kanggo naik 4 poin. Belum lagi petunjuk untuk kondisi dari Extreme Demonic Body juga ikut terbuka. Hal itu ngebuat Kanggo sampai senyum sakne saking puasnya dengan hasil buruan kali ini. Sewaktu Kanggo ngecek kondisi ekstrim demonic bodinya sebagai syarat kedua untuk menjadi sang demon god, kondisi pertamanya mengatakan agar Kanggo meningkatkan rank jiwa dan saat ini belum juga terpenuhi. Sedangkan kondisi keduanya masih tanda tanya. Menurut Kanggo sih, kondisi kedua pasti ada kaitan dengan Trade Awakening ke-7, Soul Collector. Masalahnya dia belum tahu berapa banyak jiwa demon yang harus dia serap sebelum kondisi keduanya muncul. Tapi paling nggak caranya cukup jelas dan mudah untuk diikuti. Selain itu, berkat peningkatan stat demonic energi sebesar 4 poin, kini Kanggo punya stat demonic energi di angka 120 tanpa perlu equipment apapun. Sayangnya kalau Kanggo mau naikin lebih dari itu via equipment, itu harus menggunakan equipment di rank legendary ke atas. Sesuatu yang sangat sulit dan langka tentunya. Berhubung sistem bilang kalau rank dari jiwa Kanggo udah meningkat, dia pun mencoba masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk mengecek keadaan. Siap sangka ternyata segel dari 10,000 Demon Core sedikit melemah, meski nggak sebanyak pelemahan oleh tahapan Awakening. Ngelihat itu, Kanggo pun puas dengan Trade Soul Collector yang mampu melemahkan 10,000 Demon Core secara perlahan ini. Dan tanpa ragu, Kanggo mencoba mengubah demonic energi yang lepas dari 10,000 Demon Core untuk menjadi statnya, yang akhirnya dia berhasil menaikkan stat demonic energi sebanyak 1 poin sehingga stat dia sekarang di angka 121. Ngelihat itu, Kanggo pun bilang dalam hati, meski cuma naik dari 120 ke 121, aku bisa merasakan tambahan demonic energinya. Makin tinggi tingkat poinnya, makin sulit meningkatkannya juga. Tapi efeknya sungguh luar biasa. Hasil hari ini lebih bagus dari yang aku kira, kata Kanggo yang senang perang dengan demon berhasil meningkatkan kekuatannya hari ini. Namun tentu aja dia harus repot-repot mengembalikan dataran yang udah dia ubah jadi pegunungan lava sebelumnya ini. Setelah beresin semuanya, Kanggo pun kembali ke grup ketua Cha dan bilang kalau dia berhasil menghabisi 237 demon sendirian. Jumlah yang ngebuat ketua Cha cuma bisa geleng-geleng kepala tentunya. Nggak ngerti lagi lah dengan dia orang, kata ketua Cha. Selain itu, ketua Cha sendiri cerita kalau Cheon Muyong terluka saat menahan monster-monster demonik sebelumnya. Dia langsung pulang tanpa bilang apapun, sehingga Cheon Soyoung lah yang meminta maaf atas ulah pamannya itu. Setelahnya, Kanggo pun minta tolong pada ketua Cha untuk mengawasi jika ada tanda-tanda pergerakan dari kultus demonik selain dari Rusia saat udah kembali ke Korea nanti. Meski kultus demonik mengalami kekalahan dan kerugian besar, gak ada salahnya untuk tetap berjaga-jaga, itu menurut Kanggo. Padahal aslinya Kanggo cuma memanfaatkan ketua Cha agar dia bisa menyerap demon lebih banyak lagi. Kanggo bilang kalau dia ada urusan sedikit dan harus mampir ke Vladivostok untuk mensummon satu familiarnya lagi, dan terpaksa harus membawa Echidna bersamanya karena Echidna terlihat cukup sedih sebab Kanggo mensummon familiar lain dan merasa kalau dia udah nggak dibutuhkan lagi. Akhirnya perang di Makuria selesai dengan kemenangan telak untuk para player dan para manusia. Banyak player yang berhasil mendapatkan Awakening ke-7 berkat perang tersebut. Bahkan bisa dibilang perang Makuria ini adalah perang besar pertama sejak Cataclysm. Karena seluruh dunia menonton jalannya peperangan ini, Korea Selatan yang sangat berkontribusi tentu aja stat negaranya meningkat pesat di mata dunia. Selagi umat manusia merayakan kemenangan atas keberhasilan menahan serangan penuh pertama dari kultus demonik, Kanggo dan Echidna malah pergi ke Vladivostok
karena di sana sebuah gate dengan rank SS sedang terbuka, persis seperti di Hokkaido dulu. Setibanya di depan gate tersebut, Kanggo terkesan dengan cara kultus demonik yang bisa mensummon gate level tinggi dengan magic circle doang. Dan ketika mereka memasuki gate tersebut, Echidna pun memperlihatkan peningkatan pertarungan yang pesat dan yang ngebantai beberapa monster tingkat tinggi di dalam sana yang ngebuat Kanggo cukup terkesan. Tentu peningkatan tersebut ada kaitannya dengan stat demonik energi Kanggo yang terus meningkat. Makanya setelah Echidna menghalangi para monster-monster tersebut, Kanggo pun segera membuat retakan summoning dengan skillnya sendiri. Sambil membuka celah dimensi tersebut, Kanggo bilang dalam hati, aku nggak peduli makhluk apa yang dipanggil, karena sumber kekuatan familiar datang dari tubuhku sendiri. Maka yang paling penting adalah mensummon yang patuh. Tapi kalau bisa aku juga mau yang kuat. Di antara monster demonik kuno yang punya kecerdasan ada Eurobos dan Vulkatus. Aku belum pernah melihat mereka secara langsung, tapi Halikion juga cerdas dan juga kuat. Idealnya aku mau mensummon Halikion yang belum pernah kutemui sebelumnya. Hah? Ini apa? Kata Kanggo yang sedikit kaget karena retakannya menjadi lebih dalam dan tercipta akibat pengaruh demonik energi dari 10,000 Demon Core. Tiba-tiba notif sistem pun muncul dan bilang gaya sistem gagal memutuskan koneksi ke foreign dimension. Sebuah dimensi gate ke benua Elnor telah terbuka. Spontan Kanggo pun kesal ngeliat notif tersebut karena pernah terjadi sebelumnya saat mensummon Echidna. Siapa sangka kali ini pun Kanggo nggak bisa mensummon sesuai keinginannya, karena yang muncul dari retakan dimensi adalah Demon King Balzac dengan rank SS. Si tengkorak dari benua Elnor dengan kalung misterius di lehernya. Ngelihat itu Kanggo yang heran pun bilang, "Hah, harusnya aku dapat summon yang luar biasa kuat bukan? Kenapa malah kepala tulang ini yang muncul di sini?" Setelah Kanggo menyuruh si tengkorak memperkenalkan dirinya, dia pun bilang, "Aku adalah pembawa mimpi buruk bagi Elnor, raja dari semua kematian dan penguasa magic. Akulah sang Demon King Balzac," kata si tengkorak sambil mengerahkan aura kegelapan yang luar biasa. Jujur Kanggo belum pernah mendengar nama Demon King Balzac ini. Barulah kemudian Echidna teringat dengan sosok Balzac tersebut. Setahu Echidna, Balzac adalah lich kuat yang dirumorkan tinggal di tanah kematian area utara. Bagi para penghuni benua Elnor, Balzac memang terkenal dengan julukan sebagai Demon King. Balzac pun tersenyum mendengarkan ada yang mengenalnya dan dia pun nanya, "Sebenarnya aku ada di mana? Apa ini benua Elnor?" Kanggo ngejawab, "Aku yang mensummonmu kemari karena aku membutuhkan familiar." Apa? Jadi maksudmu kau mau menjadikan Demon King Balzac yang agung ini sebagai familiarmu? Begitu? Hahaha, menggelikan. Beraninya manusia sepertimu berpikir bisa memerintahku sebagai familiar. Jangan bercanda manusia, kata Balzac yang sangat marah dipanggil sebagai familiar, dan dia mengerahkan tekanan aura intimidasi pekat yang cukup luar biasa. Kanggo pun garuk-garuk kepala dan dia bilang, "Ya sejatinya aku bukan manusia normal sih." Tapi dia juga malas untuk menjelaskan dan membuka identitasnya sebagai Demon King neraka yang menguasai Demon Realm. Makanya Kanggo pun bilang sekali lagi kalau dia memang berniat menjadikan Balzac sebagai familiarnya. Bahkan Kanggo berjanji kalau Balzac bersumpah setia, dia akan memberikan balasan yang setimpal juga, persis gimana dulu dia memperlakukan Balak dan Lilith sebagai bawahan loyalnya. Tapi si tengkorak malah bilang sambil tertawa, "Kesetiaan? Hei manusia bodoh, akan kubuat kau mengerti kelemahanmu itu. Arise!" Tiba-tiba Balzac sang necromancer mulai mensummon pasukan tengkoraknya sebagai unjuk kekuatan. Notif pun muncul di hadapan Kanggo yang bilang familiar menunjukkan permusuhan terhadap tuannya. Efek kontrak melemah, ikatan dengan familiar terlalu lemah untuk menegakkan perintah. Ngelihat itu Kanggo pun menghela napas panjang karena familiarnya kini nggak berjalan mulus seperti Echidna dulu. Ngerasa menang jumlah, Balzac pun bilang ke Kanggo, "Lihatlah dan rasakanlah gemetaran dalam ketakutan. Inilah kekuatanku, minion dari Demon King Balzac." Baru aja si tengkorak menyombongkan kekuatannya dan kemampuannya tersebut, tiba-tiba Kanggo menjentikan jarinya yang diperkuat dengan Authority of Wave. Seketika dari jentikan itu keluarlah shockwave luar biasa yang langsung menghancurkan semua minion Balzac sekaligus tanpa tersisa. Ngelihat itu Balzac langsung berkeringat dingin dan dia bilang, "Hah? Kau manusia biasa punya kekuatan sebesar itu? Tapi mari kita lihat apa kau bisa mengatasi Dead Knight."
kata Balzac yang kini mensummon pasukan tengkorak yang lebih advance lagi. Ngelihat para Death Knight menerjang, Kanggo pun menyuruh Echidna yang maju menghadapi mereka. Tanpa ragu Echidna pun berubah ke wujud sebenarnya, mode naga raksasa yang ngebuat para Death Knight berhenti dan tersentak kaget. Ngelihat Echidna membuat Death Knight kewalahan, Balzac bilang lagi, Demonic Dragon. Ho, boleh juga, meski itu hanya seekor pet. Haha, sayang sekali manusia, kau memaksa Demon King Balzac untuk turun tangan sendiri. Rasakan keputusasaan menghadapi kekuatanku ini. Tiba-tiba Balzac kaget ngelihat Kanggo menghilang dari hadapannya. Siapa sangka Kanggo muncul di belakangnya sambil bilang, pertama-tama cara bicaramu itu harus diperbaiki. Kau menyebut diri sendiri sebagai julukan Demon King dan itu membuatku geli brengsek, kata Kanggo yang kini menyiapkan serangan dengan tombak yang berlapiskan aura demonik. Namun tiba-tiba serangan Kanggo berbenturan dengan barrier Balzac. Si tengkorak itu dengan sombongnya bilang kalau nggak ada serangan yang bisa menembus barriernya, bahkan sekalipun itu oleh pahlawan agung benua Elnor. Tapi tiba-tiba cerak, barriernya langsung retak dan hancur berkeping-keping dan memaksa Balzac untuk menghindari tusukan tombak dahsyat dari Kanggo dengan perasaan kaget yang luar biasa tentunya. Dalam hatinya Balzac bilang, apa? Barrierku tembus? Gimana mungkin seorang manusia punya kekuatan sebesar ini? Kanggo pun mengejar Balzac dengan authority of speed-nya sambil bilang, kau pasti sedang bilang di dalam kepalamu itu, bagaimana ini mungkin terjadi, bukan? Dasar tipikal antagonis goblok. Gak akan kubiarkan familiarku berbicara bodoh seperti itu. Kesal dengan ejekan dan provokasi dari Kanggo, Balzac pun mengaktifkan pedang magic kegelapannya. Tapi di hadapan tombak demonik Kanggo dengan kecepatan serangan yang luar biasa juga, pedang magic Balzac langsung hancur berkeping-keping dan lagi-lagi ngebuat si Balzac gak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi di hadapannya ini. Balzac mengakui Kanggo dengan bilang, sialan, aku gak sebanding dengannya kah? Aku gak punya pilihan lain. Gak kusangka harus menggunakan item ini di sini, kata Balzac yang kini mulai menggenggam kalung di lehernya erat-erat. Sambil mengaktifkan kekuatan di kalungnya tersebut, Balzac pun bilang dengan lantang, muncullah kau yang menginginkan keabadian dari abyss terdalam. Seketika di atas Balzac muncul retakan dimensi yang ngebuat Kanggo berkeringat. Ngelihat retakan tersebut, Kanggo pun bilang dalam hati, retakan itu terlihat berbahaya. Energinya hampir mirip dengan Susanoo, si Ranker World itu. Lalu mata Kanggo pun terbuka dengan lebar begitu mendengarkan suara dari dalam retakan yang bilang, siapa yang berani memanggil demon dari neraka ke-9, Protector of Destruction, Doomsguard? Sebuah pertarungan kah? Apa dragon itu lawanku? Kata si demon yang baru aja muncul dari retakan dimensi. Balzac ngejawab, bukan, wahai penguasa hebat dari neraka. Lawanmu adalah manusia yang mengendalikan dragon itu. Berikan kematian pada musuhku, kata Balzac sambil menunjuk ke arah Kanggo. Doomsguard pun ngelihat ke arah manusia yang dimaksud dan dia bilang, manusia yang bisa mengendalikan dragon. Mari kita lihat siapa dia. Tapi begitu Doomsguard tahu manusia itu ternyata adalah Kanggo, seketika dia benar-benar kaget dan bilang, tunggu. Anda kan Demon King? Sama, kata Doomsguard yang tiba-tiba wajahnya berubah dari mengerikan ke merah merona layaknya fans berat yang ketemu dengan idolanya. Saat keduanya saling berbincang dengan akrab, mata Balzac benar-benar terbuka dengan lebar dan dia bilang, apa-apaan ini? Setelah Doomsguard pun ngelapor tentang keadaan neraka yang masih sama aja saat ini, kecuali monster demonik yang sedikit lebih aktif ketimbang saat Kanggo masih berada di neraka dulu, terutama makhluk demonik Halicon yang sedang memperluas wilayah mereka. Hal itu ngebuat Kanggo cukup heran, karena setahu dia makhluk kuno biasanya menciptakan habitat mereka sendiri dan gak pernah keluar dari wilayah mereka. Dalam hatinya Kanggo menduga kalau makhluk kuno sedang memanfaatkan kekosongan neraka yang dia tinggalkan. Sewaktu Doomsguard bilang ke Kanggo kalau urusan makhluk kuno sedang diselidiki oleh Balak, tiba-tiba Balzac yang gak tahan ngelihat keagraban mereka pun bilang, hei, apa yang kau lakukan Doomsguard? Cepat habisi dia, manusia yang lemah dan gak berarti itu. Belum habis si tengkorak itu bicara, tanpa ampun Doomsguard menghantamkan Balzac dengan sangat kuat hingga dia terhempas membentur dinding dungeon dengan sangat keras pula. Doomsguard pun bilang dengan sangat marah, manusia lemah yang gak berarti katamu. Jaga ucapanmu kepala tulang. Yang kau sebut manusia ini adalah penguasa seluruh demon dan penguasa neraka itu sendiri, penguasa seluruh demon real.
film. Mendengarkan itu ngebuat Balzac hanya bisa menganga membisu tanpa suara sedikit pun. Berhubung sewaktu summon hampir habis juga dan tubuh Damsgård mulai menghilang, dia pun segera pamit ke Kanggo dan bilang mau menitipkan salam kepada Lord Balak sepulangnya nanti. Kanggo sih malah nitip pesan agar Balak nggak pernah mencarinya. Toh dia juga nggak mau kembali ke neraka. Dan ngelihat sifat Damsgård yang sekarang, Kanggo yakin kalau si demon sepertinya sering dimarahi oleh Balak. Begitu Damsgård udah pulang ke neraka, Balzac yang sebelumnya sombong dan kebanyakan bacot langsung bersimpuh di hadapan Kanggo sambil bilang, "Oh, Demon King yang agung, saat pertama kali aku bertemu, aku tahu kau adalah penguasa sejati Demon Rim. Membayangkan Anda menerima makhluk rendahan sepertiku ini sebagai pelayan, saya Balzac sangat terharu hingga menangis," kata Balzac yang kini loyalitasnya udah meningkat drastis kepada Kanggo. Namun yang bikin Kanggo penasaran, gimana caranya si Balzac ini mensummon makhluk dari neraka ke-9. Balzac menjawab, "Neraka ke-9? Oh, maksud Anda Devil Domain ya? Saya bisa mensummon makhluk dari Devil Domain berkat artefak bernama Blood of Evil God." Blood of Evil God? Emang siapa Evil God itu? Tanya Kanggo yang makin penasaran. Balzac bilang, Lucifer the Evil God. Dia adalah akar dari semua makhluk demonik di benua Elnor. Nama Lucifer ngebuat Kanggo heran karena dia nggak asing dengan nama tersebut. Setahu Kanggo, di neraka ada salah satu Archduke yang bernama Lucifer of Pride. Sepertinya ini bukan sebuah kebetulan. Lalu dalam hatinya Kanggo bilang, semua hal ini sangat mungkin terjadi selama Hell Equipment yang digunakan untuk membuka Dimension Gate ke bumi masih mengandung jiwa Archduke. Kebangkitan mereka masih mungkin terjadi. Jika salah satu Hell Equipment jatuh ke benua Elnor persis seperti saat aku datang ke bumi, maka kebangkitan Lucifer sebagai apa yang mereka sebut sebagai Evil God itu jadi masuk akal. Kalau Lucifer mendapatkan kembali semua kekuatannya seperti dulu, aku gak punya peluang untuk menang sekarang ini. Tapi di masa depan dengan Trade Soul Collector, aku bisa menyerapnya. Jiwa 7 Archduke yang tersimpan di Hell Equipment, aku akan melahap mereka semua dan menjadi lebih kuat seperti yang udah kulakukan selama ini, kata Kanggo yang kembali sakne membayangkan bisa menyerap demon level tinggi ke depannya nanti. Lalu Kanggo nanya lagi ke Balzac, apa Lucifer berada di benua Elnor? Sayangnya Balzac nggak tahu apapun tentang ini saat ini. Dan Echidna yang udah kembali ke mode manusia setelah mengalahkan Dead Knight pun bilang, Evil God udah menghilang. Dalam mitologi kuno dulu, untuk mencegah kelahiran Evil God, para Archangel turun dari surga. Bentar. Kau bilang mitologi kuno dan Archangel. Kau tahu berapa lama Lucifer ada di benua Elnor? Tanya Kanggo yang penasaran. Sayangnya Echidna juga kurang tahu karena kejadiannya udah sangat lama sekali. Dan itu ngebuat Kanggo heran, kok rasa-rasanya ada yang aneh dengan timelinenya. Setahu Kanggo, dia baru aja kembali ke bumi sekitar 6 bulan yang lalu. Kalaupun Hell Equipment jatuh ke Elnor, timelinenya nggak cocok dengan kejadian pulangnya Kanggo ke bumi. Tapi Kanggo juga nggak mau terlalu mikirin itu sih kalau timelinenya aneh, karena yang lebih penting adalah kebangkitan Lucifer itu sendiri. Makanya Kanggo pun nanya lagi ke Echidna, apa Archangel masih ada di benua Elnor? Sayangnya setahu Echidna, Archangel menghilang setelah perang dengan Evil God, diikuti dengan Evil God sendiri yang menghilang setelahnya. Berhubung nggak ada informasi penting lagi yang bisa Kanggo dapatkan, dia pun mengajak Echidna dan familiar barunya untuk pulang dari gate dan makan hidangan favoritnya, apalagi kalau bukan kimchi. 3 bulan pun berlalu. Selama 3 bulan ini Kanggo berpergian untuk menghentikan aktivitas kultuk demonik di seluruh dunia, sekaligus mencari item rank mythic untuk menggantikan jubah legendarinya yang sekarang udah nggak berguna. Sayangnya kedua upaya itu juga nggak membuahkan hasil. Sambil berbaring di kasurnya, Kanggo yang kesal dalam hati dia bilang, sebaliknya yang lain mendapatkan peningkatan pesat. Ketua Cha melewati barrier terakhir yaitu Awakening ke-9 Ultimate Talent dan mencapai Awakening ke-10, dan dia jadi World Ranker sekarang. Baik Hwayon dan Ju Hyunmo juga berhasil menyelesaikan Awakening ke-9 mereka. Terus sejak awal Taiso dan Seol Ah juga punya bakat yang luar biasa. Mereka berdua berhasil melewati penghalang End of All Evil dan mencapai Awakening ke-8 hanya dalam beberapa hari yang lalu. Bahkan Eonbi meski perkembangannya sebagai magi lebih lambat, dia berhasil melewati End of All Evil tanpa banyak kesulitan. Sedangkan Sihon, ya aku penasaran
penasaran sejauh mana perkembangan dia sekarang ini. Lalu tiba-tiba Seolah mengetuk pintu dan masuk ke ruangan Kanggo berada. Tentu aja Kanggo senang bisa ngobrol banyak dengan Seolah. Anehnya wajah Seolah sangat merah kali ini, merah merona. Dia menutup pintu kamar Kanggo, dan dia bilang, aku mencapai awakening ke-8 beberapa hari yang lalu, bukan? Setelah itu sesuatu yang aneh pun muncul, kata Seolah yang kini duduk di samping Kanggo di atas kasur sambil membelakanginya. Sesuatu yang aneh, tanya Kanggo penasaran. Tiba-tiba Seolah melepaskan baju luarnya dan dalamannya juga yang ngebuat Kanggo panik bukan main sekaligus tersipu malu. Namun setelahnya Seolah bilang, di punggungku muncul pola seperti ini. Sambil malu-malu membuka matanya, Kanggo pun terkaget-kaget ngelihat punggung Seolah yang kini ada simbol sayap mirip seperti sayap malaikat. Kanggo pun susah payah menenangkan hatinya sendiri karena ngelihat punggung Seolah tanpa busana apapun. Namun setelahnya dia pun nanya skill apa yang Seolah dapatkan ketika awakening ke-8. Seolah bilang skillnya bernama Wing of Light. Berhubung tanda itu cuma muncul di punggung Seolah, Kanggo pun menyentuh punggungnya yang ngebuat Seolah nyaris mabuk kepayang. Lalu sambil mengaktifkan aura demoniknya, Kanggo bilang dalam hati, pola sayap malaikat ya. Aku sempat dengar keberadaan Heavenly Realm dari Echidna. Jadi aku nggak bisa membiarkan ini begitu saja, kata Kanggo yang kemudian mengaktifkan Power of Protection. Sehingga muncul simbol lain di atas simbol sayap tersebut yang berfungsi sebagai kekuatan untuk memeriksa perubahan tubuh Seolah setiap saat, sekaligus perisai kuat jika dibutuhkan nanti. Memang skill ini jarang Kanggo gunakan karena terus-menerus menggunakan demonic energi. Tapi cuma skill inilah pilihan yang ada untuk sekarang ini. Setelah selesai memberikan simbol itu, Kanggo bilang ke Seolah, segera beritahu aku kalau ada perubahan lain. Meski perubahan itu cuma sekedar mimpi buruk atau firasat aneh, kau harus memberitahukannya pada aku, mengerti? Ucapan itu malah dimaknai oleh Seolah sebagai perhatian Kanggo kepadanya. Pas banget suasananya udah begini, tiba-tiba Seolah merasakan badannya menjadi hangat. Hatinya udah berbunga-bunga, ngebuat gak tahan untuk menatap Kanggo dari dekat. Untungnya sebelum hal-hal yang diinginkan terjadi, tiba-tiba pintu kamar Kanggo terbuka oleh Echidna yang baru aja bangun pagi dan kelaparan. So mereka pun langsung keluar kamar untuk sarapan. Selagi mereka bertiga sarapan, Kanggo menatap ke arah Balzac yang selama 3 bulan ini udah menjadi ART sejak dia datang ke rumah Kanggo. Siapa sangka selain ahli dalam magic, ternyata Balzac juga berbakat sebagai koki sekaligus beres-beres pekerjaan rumah tangga. Belum selesai mereka sarapan, tiba-tiba bel rumah berbunyi dan Kanggo mengira kalau yang datang itu adalah ketua Cha. Namun siapa sangka yang datang ke rumah mereka adalah Sihon yang ngebuat Kanggo cukup tersentak kaget ngelihat perawakan Sihon yang sekarang. Kanggo yakin kalau latihan tertutupnya di Cina sangat efektif, bahkan energi dalam tubuhnya juga jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Namun tiba-tiba Sihon tersentak kaget ngelihat Balzac berada di rumah Kanggo. Dia buru-buru menarik pedangnya dan menerjang ke arah Balzac yang dikiranya monster berbahaya. Balzac juga nggak terima kalau ada manusia biasa yang berani menyerangnya saat sedang melipat baju. Sehingga mereka berdua udah bersiap adu senjata untuk bertarungan habis-habisan. Ngelihat itu, Kanggo pun panik dan dia bilang dalam hati, tunggu, kalau mereka sampai bertarung situasinya jadi kacau dan rumahku bisa hancur berantakan. Spontan Kanggo pun marah kepada mereka berdua sehingga pertarungan pun dihentikan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nggak berselang lama, Sihon meminta maaf kepada Kanggo di atas atap karena nggak menyangka kalau Balzac ternyata adalah familiar barunya Kanggo. Kanggo nggak terlalu mempermasalahkannya juga sih. Dia lebih penasaran apa latihan Sihon udah kelar. Sihon bilang kalau dia belum mencapai tingkat yang diinginkan. Mendengarkan itu, Kanggo tersenyum kalau Sihon rakus dengan perkembangan kekuatannya. Lagian Kanggo juga yang ngebuat Sihon seambisius ini. Terus kenapa kau kembali dari latihanmu yang belum kelar? Masa iya cuma gegara merindukanku? Tanya Kanggo penasaran. Sihon menjawab, sebenarnya saat aku sedang latihan ada seseorang yang mendatangiku. Dia menggunakan topeng dan seorang guardian. Kurasa orangnya juga kau kenal dengan baik, Grace McCubin. Kau pernah dengar tentangnya bukan? Seketika Kanggo tersentak kaget mendengarkan nama orang tersebut karena setahu Kanggo, Grace McCubin adalah player terkuat di dunia yang mengantarkan Amerika Serikat menjadi negara terkuat saat ini. Selain itu, fakta bahwa nggak ada yang tahu kalau dia adalah bagian dari Guardians, dan itu berarti Grace sedang menyembunyikan identitasnya juga. Kemungkinan besar juga sedang menyembunyikan kekuatan aslinya. Berhubung Kanggo tambah penasaran, Sihon ngelanjutin cerita kalau dia mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Guardians karena Sihon waktu
waktu itu cerita kepada Grace tentang Kanggo dan perlu mendengar pendapatnya. Grace pun meminta agar bisa bertemu dengan Kanggo sambil mengajari Sihon metode yang bisa digunakan untuk menemuinya. Hah? Metode untuk menemuinya? Apaan emang? Tanya Kanggo penasaran. Sihon ngeluarin semacam alat dan dia ngejawab, iya, makanya aku membawamu ke atap. Bentar, kalau aku mengaturnya seperti ini, maka ketika alat tersebut diletakkan di lantai, tiba-tiba alat tersebut memproyeksikan portal dimensi yang bisa digunakan. Oh, jadi kita akan masuk ke gerbang itu. Maka para guardian akan menunggu kita di seberang sanakah? Benar begitu? Tanya Kanggo penasaran. Setelah Sion mengiyakan hal tersebut, dalam hatinya Kanggo cuma berharap agar nggak ketemu dengan orang-orang yang mirip Alex, naif dan idealis. Dan begitu mereka berdua memasuki portal tersebut, mereka langsung disambut oleh seorang wanita yang ternyata adalah pemimpin Guardians yang bernama Gaia. Yo, kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Apakah akan terjadi pertarungan sengit antara Kanggo dan Guardian seperti Alex dulu? Nantikan kelanjutan cerita kembalinya sang Demon God yang pensiun hanya di channel Focauser Anime, dan stay update.